Kaisar Sihir, Magic Emperor bab 559 sampai dengan 560 murid. Penatua Yuan bingung untuk waktu yang lama, hampir melupakan topik sebenarnya. Steward Zuo, bukankah lebih baik bagimu untuk menangani Humeier? Mengapa kamu membiarkan seorang gadis muda melakukannya? Hahaha, Penatua Yuan, kamu seharusnya mengetahui struktur sekte ini lebih baik dariku. Zuo Fen memiliki senyuman samar, namun tatapan bijak. Untuk mencapai seseorang, kamu harus melewati anak buahnya terlebih dahulu. Humeier bukan siapa-siapa, tidak masalah jika dia tidak terlibat. Aku bisa saja membunuhnya dalam sekejap, tapi biarkan dia pergi hanya untuk hari ini. Ketika seorang murid dalam jatuh ke tangan murid luar, seluruh sekte akan terkejut, dan orang-orang lama di belakangnya akan terpuruk. Tapi ini baru permulaan. Jika Anda berpikir saya akan berhenti memukuli mereka, Anda salah besar. Dalam hal melawan otoritas sebagai pihak yang tidak diunggulkan, seperti yang mereka katakan, yang pertama kali adalah sebuah kebetulan, yang kedua adalah suatu kebetulan, tetapi yang ketiga dan keempat, sekarang kalian bodoh, sungguh tidak berguna. Penatua Yuan mengerutkan kening, lalu berteriak, kamu ingin membalikan sistem sekte ini. Benar, sekte dalam adalah gangren hanya karena para elit dipilih dari sana sehingga setiap tetua mendapat bagian sumber daya. Tapi bagaimana mereka bisa berbagi sumber daya ketika tidak ada murid batiniah yang layak menjadi elit? Zuo Fen mencibir, sekarang apakah kamu mengerti mengapa aku tidak melakukannya sendiri? Kesuksesan saya hanya akan berumur pendek. Mereka hanya akan menjadikanku seorang eksekutif sekte dalam dan membuat usahaku diperdebatkan. Mereka bahkan akan mengatakan semua yang kulakukan adalah untuk sekte dalam, dan kemudian aku akan mulai menjadi seperti mereka, mencari murid untuk mendapatkan bagian sumber daya. Xie Weiwei pasti tidak ingin hal itu terjadi. Penatua Yuan panik, pelayan Zuo, Anda tidak bisa menyebut nama pemimpin sekte seperti itu. Anda harus memanggilnya dengan gelarnya. Wah, kita semua berteman di sini. Selain itu, Xie Weiwei terlalu membutuhkanku untuk membuang semuanya hanya karena alasan teknis. Zuo Fen membencinya. Penatua Yuan memahami bahwa anak ini tajam dan agung melebihi usianya. Dia tahu kapan harus bersikap rendah hati, kapan harus mundur, dan kapan harus menuntut tanpa mendapat hukuman. Penatua Yuan mengusap janggutnya, inikah alasan kamu datang ke kantor tenaga kerja? Saya kira demikian. Xie Weiwei telah menempatkanku di luar permainan politik sekte tersebut sehingga aku tidak terserap ke dalam konflik dan dapat memutus rantai keserakahan yang tiada akhir. Kantor tenaga kerja adalah bagian terbawah dari rantai makanan yang tidak dapat dijangkau oleh para pekerja lama. Sambil berpikir, bocah itu akan mudah dikendalikan di sini dan sulit untuk macam-macam denganku. Zuo Fen berbisik. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya. Weiwei dikenal karena temperamennya yang pendek, tetapi anak yang tak kenal takut ini sama sekali tidak menghormatinya. Aku yakin dia akan sangat marah, dia akan menginjak-injak sekte itu. Tapi seperti yang dikatakan Zuo Fen, itu salahmu karena membutuhkannya. Penatua Yuan tertawa dalam hati. Dengan kata-kata kamu, apakah itu berarti kamu akan mengajar lebih banyak orang? Tapi siapa yang akan datang selain nona itu? Kehilangan itu dipaksa oleh keadaan, dengan meridiannya yang rusak, untuk mendapatkan pil pencapaian surga dari kamu. Siapa yang mau mengambil risiko kematian untuk mengacaukan murid-murid batin rata-rata itu? Setidaknya akan ada satu murid lagi setelah hari ini. Zuo Fen menyeringai, mereka tidak akan pernah bisa membayangkannya lebih awal karena ketidakpastian dan keraguan terhadap kemampuan saya. Tapi Yuer bertindak sebagai bukti, setidaknya anak Kuilang pasti akan datang mengetuk pintu. Lagi pula, siapa yang tidak ingin menjadi lebih kuat? Siapa yang tidak suka jalan pintas menuju sekte dalam atau menjadi elit? Dan saat Kui Gang menang, kemudian lebih banyak lagi yang akan datang dan segera, para elit tidak akan datang dari sekte dalam, tetapi dari ajaran langsung Steward Zuo. Penatua Yuan selesai, matanya semakin bersinar pada Zuo Fen yang tak terlukiskan. Itu sama dengan memecat sekte dalam. Namun pemeliharaan sumber dayanya akan sangat besar. Bang! Zuo Fen memotongnya dengan menepuk dadanya sambil menyeringai sombong. Tidak masalah, aku bisa menutupi semuanya.
Terengah-engah, Penatua Yuan terpesona oleh betapa sombongnya Zuo Fan. Dari mana asal kantong uang ini? Dia menguasainya sebanyak yang diperoleh sekte perencana iblis selama lebih dari 1000 tahun? Penatua Yuan merenung. Apa gunanya trik kecil ketika kamu memiliki begitu banyak harta? Penatua Yuan mengerutkan kening. Steward Zuo, rencananya bagus tetapi pernahkah kamu mempertimbangkan hasil dari tantangan ini? Apalagi yang bisa terjadi? Mereka menang, mereka mendapatkan ketenaran, menjadi murid batin dan segera menjadi elit, membuat iri semua orang. Zuo Fan mengangkat alisnya. Penatua Yuan menahan pandangannya, menurutmu begitu? Zuo Fan mengerutkan kening lalu menggelengkan kepalanya. Mereka mengatakan orang tua bijaksana karena suatu alasan. Ya, dimulai dengan UR, tidak satupun dari mereka akan memiliki waktu yang mudah di sekte dalam. Mereka akan dikucilkan karena mereka memukuli murid dalam sebagai murid luar. Berikutnya adalah pengawasan, dengan setiap orang tua yang rakus akan pernak-pernik yang ada pada mereka, tidak peduli siapa yang mereka pilih. Bahkan jika tetua bayi memiliki saudara perempuan UR, dia akan menggunakan alasan ini untuk mendapatkan mereka. Jika dia memilih barang lama yang lain, keadaannya akan lebih buruk lagi. Tetua bayi tidak akan membantunya dan tetua kedua akan membenci isi perutnya, sambil dipandang dengan keserakahan oleh yang lain. Saya sangat khawatir tentang masa depannya. Zuo Fan menghela nafas. Penatua Yuan mengangguk. Hati Steward Zuo bagaikan cermin, menembus setiap tabir. Itu berarti semua anak-anak ini akan menderita di tanganmu. Ini adalah kejahatan yang lebih kecil demi kebaikan yang lebih besar. Zuo Fan mengangkat bahu. Pengorbanan kecil memberi kamu imbalan yang lebih besar. Tentara ada untuk dimanfaatkan dan dibuang. Kali ini saya menggunakan satu saja untuk menguji airnya karena mengetahui air itu tidak akan pernah kembali. Selain itu, tidak ada pion yang bisa bergerak mundur. Yang bisa mereka lakukan hanyalah maju dan maju. Begitu mereka berada di kubu musuh, di sekte dalam, nasib mereka ada di tangan mereka. Saya hanya memberi mereka dorongan yang mereka butuhkan dan terserah pada Xie Wuiwei untuk menjaga momentum dan merebut kembali kendali sekte dalam. Alis Penatua Yuan bergetar karena kesedihan. Pion, tapi bagaimanapun juga mereka adalah orang-orang yang telah kamu pelihara sendiri. Bahkan menganggapnya sebagai alat untuk dibuang, tetap saja merupakan kerugian yang sangat besar. Steward Zuo, apakah kamu sudah berpikir untuk memanggil mereka kembali? Tidak pernah. Zuo Fan menggelengkan kepalanya. Penatua Yuan terkejut. Wah, mereka akan menjadi tangan dan kaki kamu di sini, di kantor tenaga kerja. Dan ketika kamu menjadi penatua eksekutif, mereka akan membentuk faksi kamu, sehingga membawa hasil yang lebih baik. Saya tidak membutuhkannya. Nada bicara Zuo Fan tegas. Saya tidak membutuhkan sampah seseorang. Dan aku di sini hanya karena Xie Wuiwei memberiku pil kelas 9, sesuai kesepakatan kami. Begitu aku mempertahankan tujuanku dan melakukan apa yang dia inginkan, aku pergi. Dan selain itu, murid mana yang akan membuang masa depan cerah mereka sebagai murid batiniah untuk tempat pembuangan sampah ini? Penatua Yuan, kami semua adalah pria berpengalaman, pandangan kami tertuju ke cakrawala. Tapi warnanya terlalu hijau. Mereka tidak mengerti arti berkah terselubung. Memanfaatkan mereka, lalu mengingat kembali setelah mereka menang hanya akan membuat mereka sangat membenciku. Zuo Fan menghela nafas, senyum menghina dunia bodoh di sekitarnya. Penatua Yuan menghela nafas bersamanya. Itulah mengapa kamu tidak peduli dengan sekte tersebut dan tidak bersemangat untuk membuatnya berkembang seperti Wuiwei. Hahaha, itu hanya sebuah fase bagimu. Penatua Yuan frustrasi. Bakat seperti itu namun tidak mempedulikan sekte tersebut adalah kerugian sekte tersebut. Pelayan Zuo, apakah kamu di sini? Sebuah teriakan datang. Zuo Fan menyeringai. Lihat, Kui Lang sudah ada di sini. Kemenangan UR adalah iklan gratis. Aku yakin dia bahkan membawa anaknya. Ya, hahaha. Mata Penatua Yuan berbinar. Keduanya berjalan keluar untuk menemui 4 orang di luar, saudara perempuan, ayah dan anak.
Tapi Zuofen belum menunjukkan senyum sombong saat Yuer dan Kui Gang berlutut dan bersujud 3 kali. Tolong angkat kami menjadi muridmu, Tuan. Zuofen terkejut. Apa yang terjadi? Zuofen terpana. Mata kedua anak muda itu mengeras dan mereka menangkupkan tangan mereka. Tolong Tuan, angkat kami menjadi muridmu. Hahaha, selamat, Steward Zuo. Kamu memiliki murid baru. Penatua Yuan tertawa. Kui Lang dan Yuling bergabung dengannya tanpa rasa malu. Sepertinya dia harus setuju, apapun yang terjadi. Wajahnya berkedut, pikiran Zuofen berlari sejauh 1 mil per menit dan dia membentak. Selamat pada kakiku. Saya sendiri masih seorang murid. Jika kalian menginginkan seorang master, pergilah ke sekte dalam itu. Terutama kamu. Zuofen menunjuk ke arah Yuer. Jangan berani-berani memberitahuku bahwa kamu kalah. Kamu seharusnya menggantikan rubah itu sebagai murid batinnya. Untuk apa kamu berlari kembali? Yuer merenung, lalu menatap matanya, bawa aku masuk. Semua orang-orang tua itu menunggu haluan kamu untuk memberi kamu masa depan yang cerah. Apa yang kamu lakukan di tempat pembuangan sampah ini, demi aku? Aku seorang murid, sialan. Zuofen menghela nafas. Yuer keras kepala, berada di bawah asuhanmu akan membuatku lebih kuat dari mereka. Saya hanya seorang buruh yang tidak bisa melakukan apapun dengan benar. Zuofen melebarkan hidungnya. Yuling dan Kui Lang menimpali. Steward Zuo, bukan tempat yang terkenal tapi tempat yang berada di dalamnya. Saya belum pernah melihat seseorang membuat muridnya begitu kuat hanya dalam 3 bulan. Saya yakin Yuer hanya bisa memenuhi potensinya di bawah Anda. Bocahku juga akan berada dalam perawatanmu. Kuharap dia segera menyusul kakak perempuannya, hahaha. Kui Lang mendorong putranya tanpa rasa malu. Zuofen merenung, lalu mengangkat bahu. Sebaiknya kamu tidak mengeluh tentang hal itu nanti. Tidak ada apapun di kantor tenaga kerja. Saya juga tidak punya sumber daya atau pil untuk diberikan kepada mereka. Menurut kalian seberapa jauh mereka akan melangkah? Hahaha, dengan Steward Zuo sebagai kantong uangnya, beberapa murid hampir tidak akan menguras kantongnya. Memberikan anak-anak kepadanya adalah keputusan terbaik. Penatua Yuan menyela, lihatlah perlengkapan Yuer yang membuat semua tetua berlomba-lomba untuknya. Semuanya berasal dari Steward Zuo. Mata Kui Lang dan Yuling berbinar. Daripada berteman dengan kantong uang, menganggapnya sebagai ayah baptis adalah cara yang lebih baik. Dan Tuan juga tidak terlalu jauh. Dengan anak-anak nakal di bawah Zuofen, mereka yakin bahkan kantor tenaga kerja tidak dapat menggagalkan kemajuan mereka. Mereka akan melakukan hal yang sama tetapi karena mereka sudah mempunyai master, mereka tidak bisa. Kekayaan Zuofen memiliki pengaruh seperti itu pada orang-orang. Zuofen menatap Penatua Yuan dan menghela nafas. Penatua Yuan, bisakah Anda tidak membatasi gaya saya? Hahaha, tapi aku tidak melakukannya, hanya membantumu menyiapkan panggung. Murid-muridmu akan kembali berlari dan mengangkatmu. Mengapa membiarkannya terbuang percuma? Sedangkan untuk menjadi murid, Anda tidak boleh rewel, karena mengajar tidak bergantung pada usia. Penatua Yuan terkekeh. Yuling dan Kui Lang menganggukkan kepala. Wajah Zuofen mengeras, saya tidak akan pernah bisa menerima murid, tidak sekarang, tidak selamanya. Dan Kui Gang. Jika kamu ingin menjadi seperti Yuer, aku bisa mengajarimu selama 3 bulan, tapi itu saja. Ambil atau tinggalkan. Zuofen memasuki rumah. Yuling dan Kui Lang membeku. Ada apa dengan Steward Zuo? Bukankah itu hanya beberapa murid? Steward Zuo, Yuer menolak menjadi murid batinnya dan rela kembali ke sisimu. Kamu akan mengutuknya dengan menolak? Yuling memohon. Tapi yang terdengar hanyalah suara dingin, itu pilihannya, tidak ada hubungannya denganku. Yuling melihat yang lain sambil menggelengkan kepala dan semua orang menaruh harapan terakhir mereka pada Penatua Yuan. Orang tua itu merenung sebelum menjadi serius, tunggu di sini, saya akan menyelesaikan ini.
Ini tentang kehormatan Anda dan desain sekte ini. Mereka bingung ketika melihat pintu Zuofen. Bukankah ini hanya tentang kita? Penatua Yuan memasuki rumah. Di sini mereka dapat berbicara dengan santai. Melihat ekspresi murung Zuofen, Penatua Yuan tersenyum, "Pelayan Zuo, apakah kamu sensitif?" Seolah-olah. Lalu bagian yang sakit? Bahkan kurang. Zuofen membantah. Penatua Yuan tersenyum, "Oh ya, tempat yang menyakitkan. Aku bilang aku tidak punya bagian yang sakit." Zuofen kesal. "Mengapa kamu tidak mengambilnya, namun tetap menunjukkan rasa tidak suka dan jijik?" "Saya seorang iblis." Zuofen memotongnya. Penatua Yuan tersenyum, "Hahaha, saya telah hidup begitu lama dan melihat banyak hal, jadi kamu tidak bisa membodohi saya. Kamu akan bersikap acuh tak acuh atau mengabaikannya jika kamu hanya bersikap tidak biasa dan tidak menunjukkan kebencian yang kuat terhadapnya. Pasti ada sesuatu yang menggerogotimu. Bicara padaku, mungkin aku bisa membantu." Zuofen melirik ke arah tetua pendek itu dan menghela nafas, "Penatua Yuan, apakah seorang murid pernah mengkhianatimu?" "Hihihi, Steward Zuo, kamu benar-benar kekanak-kanakan. Lihat aku hanyalah seorang buruh tua yang lemah. Siapa yang menginginkan aku menjadi tuan mereka? Mengapa ada murid yang mengkhianatimu?" Penatua Yuan menyelidiki. Mengangguk, Zuofen menghela nafas. Dia benar-benar melampaui tuannya. "Saat itu, kami dekat sebagai saudara, namun untuk mencuri dariku dia berkolusi dengan orang lain dan sangat melukaiku. Saya bersumpah untuk tidak pernah memiliki murid." Mata Zuofen dipenuhi ketakutan dan haus darah. "Oh, apakah kamu membunuhnya?" "Balas dendam," kata Penatua Yuan. "Masalahnya akan lebih atau kurang terselesaikan jika dia melakukannya." Keheningannya sudah cukup menjadi jawaban, sehingga hal ini semakin mengganggunya. Zuofen menggelengkan kepalanya dengan kebencian, dia terlalu jauh. "Tapi suatu hari nanti, aku akan menemukannya dan menghancurkannya karena pengkhianatannya." Penatua Yuan mengangguk. Lalu berkata, "Semakin banyak alasan bagimu untuk mengasuh anak-anak." "Ugh." Zuofen balas menatap. "Penatua Yuan, apakah kamu menuangkan garam ke lukaku? Kamu tahu rasa sakitku dan masih bersikeras." "Tidak, tidak, tidak. Aku hanya memikirkan yang terbaik dari hatimu ketika aku mengatakan ini." Penatua Yuan melanjutkan. "Karena murid kamu menyebabkan kamu kesakitan, itu hanya akan berakhir dengan murid. Jika kamu lalai, kamu tidak akan pernah bisa mengatasi rasa sakitnya, sambil memendamnya dan suatu saat akan menjadi trauma. Itu hanya akan merugikan kamu saja. Dengan mengajar murid-murid terhormat, itu mungkin bisa meredakan penderitaanmu. Sebagai penanam iblis, kami menentang tatanan dunia, menantang segala bahaya dan rintangan. Ini salah satunya. Bersabarlah untuk menikmati buahnya. Mengabaikannya dan menghindari masalah akan menghalangi kamu untuk mencapai yang terbaik, tidak peduli seberapa tinggi kamu melangkah. Karena hatimu tidak lengkap." Penatua Yuan menunjuk ke dadanya. Zuofen merasakan hatinya menjadi lebih luas dan membebaskan Yuan Qi-nya mengalir lebih cepat. Dia telah tumbuh sekali lagi dalam hati dan pikirannya. "Elder Yuan, saya akan menganggap Anda sebagai tuan saya jika bukan karena kultivasi Anda yang rendah." Zuofen menyeringai. Penatua Yuan mengangguk hangat, "Dengan kamu sebagai murid saya, hidup saya telah menemukan makna." Mereka berdua tertawa. Menemukan teman dekat, mereka berdua menikmati pengalaman itu. Zuofen dan Penatua Yuan keluar dan melihat keduanya masih berlutut. Dia setuju dan Kui Lang serta Yuling sangat gembira. Masa depan anak-anak akan lebih cerah dari sebelumnya. Seperti, di mana para ahli hanya untuk mengetahui bahwa mereka telah mengalahkan mereka semua.